kita juga jadi patut bertanya-tanya, ya kapan SDM berubah menjadi Kementerian Sosial? Pertanyaan itu menjadi banyak yang dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat. Salam integritas. Hari ini ada topik sangat menarik, yaitu pemerintah akan membagi-bagikan rice cooker sebanyak 500.000. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Namun yang jadi pertanyaan kita, membagikan rice cooker kepada siapakah yang mau kita bagikan selama ini? Pembagian kepada pahala yang kita anggap orang yang tidak mampu selalu tidak tepat sasaran. Tapi ini juga jadi pertanyaan kita. Sekarang program bagi-bagi rice cooker ini adalah suatu program yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Kita juga jadi patut bertanya-tanya, sejak kapan ESDM berubah menjadi Kementerian Sosial? Pertanyaan itu menjadi banyak yang dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat. Namun seandainya itu pun benar tujuannya mulia, membagikan rice cooker untuk mengurangi persoalan subsidi LPG yang begitu tinggi. Saat ini memang benar LPG disubsidi oleh pemerintah lebih dari 115 triliun tiap tahun. Tapi apakah iya dengan membagikan 500.000 rice cooker kepada masyarakat, terlebih masyarakat yang kurang mampu, itu akan memotong, memangkas? Saya pikir tidak semudah itu dan tidak segampang itu juga kita akan subsidi akan berkurang drastis. Disinilah kita pemerintah juga harus bijak. Maksud kita sebenarnya biar pemerintah lebih waspada lah, karena saat ini niatan baiknya pemerintah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum di kementerian. Kita tidak heran kan? Ingat, sekarang ini ada kasus yang sangat luar biasa BTS. Niat pemerintah saat itu bagus untuk membantu internet bisa masuk ke wilayah-wilayah terluar. Tapi ternyata apa? Menjadi bancakan di kementerian kan? Nah ini juga mungkin kemungkinan juga hal yang sama. Kita bukannya mau menuduh. Tapi kalau nggak wanti-wanti, diawasi, ya kemungkinan hal yang sama. Pertanyaannya sederhana, 500.000 rice cooker ya luar biasa banyak itu sebenarnya. Pertanyaannya yang kedua, siapa yang mengerjakan, siapa yang mendapatkan proyek? Ini kalau tidak terbuka, yang ada jadi seperti bancakan. Kita tahulah ini siapa yang punya keinginan, siapa yang punya pemain-pemain di sini yang punya keinginan seperti itu, gitu kan? Sejak kapan ESDM memiliki pedulian untuk membantu seperti layaknya di Kementerian Sosial, yang memang tugasnya Kementerian Sosial membantu para masyarakat, khususnya orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini yang menjadi catatan buat pemerintah Pak Jokowi. Jadi niatnya baik, kita juga mendukung kalau memang rice cooker itu tepat sasaran dan terbuka. Atau sederhananya begini, itu kan juga nilai rice cooker 500.000 itu nilainya sangat besar. Hampir menyampai 400 miliaran itu biaya anggarannya. Nah, ini kan bukan anggaran yang sedikit tentunya kan. Kecuali memang pemerintah mendapatkan alokasi bantuan sosial atau CSR dari perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri untuk membantu itu, mungkin kita nggak akan jadi persoalan. Tapi kalau tetap ini namanya ada proyek yang saya dengar hari ini sedang dibuka, ditenderkan di Kementerian SDM, pertanyaannya kita, kira-kira perusahaan siapa nih kira-kira yang dapat diuntungkan dengan proyek ini? Ya kita sih sudah bisa menduga-duga, ya kan? Tapi ya kita tidak menuduh bahwa itu ada kong kali kong dan sebagainya. Yang mau kita soroti adalah, apa iya Kementerian SDM sekarang yang membagikan rice cooker sudah tepat sasaran atau tidak? Nanti bagaimana pembagiannya dengan lintas sektoral, dalam hal ini dengan Kementerian Sosial, bagaimana penduduknya dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini tentu bukan kebiasaan ataupun hal yang sangat lazim dilakukan oleh Kementerian SDM. Mungkin kalau Kementerian Sosial sudah terbiasa dengan hal-hal yang sedemikian. Itu mungkin yang menjadi catatan masalah pembagian rice cooker yang akan dibagikan di akhir tahun ini. Ya, semoga pemerintahan benar-benar aware, perhatian, dan hati-hati. Kita harus banyak belajar lah. Niat baik tapi ujungnya berujung bui.
kasus BTS menjadi catatan. Niat baik untuk internet untuk orang-orang di daerah yang terluar, tapi dipakai oleh para oknum-oknum, diselewengkan oleh oknum-oknum untuk melakukan memperkaya dirinya sendiri. Mungkin itu yang menjadi catatan dan menjadi perhatian untuk kita semua. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat bawah, tentu harus kita dukung. Karena itu memang pemerintah harus hadir kepada mereka. Tapi adapun kalau program ini dipakai untuk tanda petik untuk melakukan keuntungan pribadi ataupun kelompok, ini harus kita juga waspadai. Semoga apa yang diniatkan oleh pemerintah akan menjadi perhatian kita semua dan kita warga Indonesia selalu mendukung program pemerintah yang lebih tepat sasaran. Salam integritas.